Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video kelas informatika. Di kelas Pak Amos masih bersama dengan Pak Amos. Di video keempat seri HTML ini kita akan membahas lebih lanjut terkait apa itu tag HTML ya. Lalu bagaimana penggunaannya dan apa saja sih tag HTML yang bisa kita gunakan dalam pembuatan halaman web menggunakan HTML ya. Tag HTML adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML ya. Biasanya untuk tag HTML ini, dia akan ditandai dengan tanda kurung siku ya. Jadi nanti dalam tanda kurung siku ini akan dimasukkan nama tag atau nama markup yang bisa kita gunakan untuk pembuatan halaman web ya menggunakan kode HTML. Di video sebelumnya, di episode 3 kemarin ya, kita sudah membahas terkait bagaimana cara kita membuat suatu struktur atau kerangka di halaman HTML ya. Itu terdiri dari HTML, head, title, dan juga body ya. Maka di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tag apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam head dan tag apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam body ya. Yang pertama ini ada di dalam bagian tag head ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa di dalam tag ini ya, di dalam tag head kita bisa memasukkan identitas dari halaman website yang kita buat dalam HTML ya. Kalau kita lihat di sini, di dalam tag head kita bisa masukkan judul halaman ya. Kemudian kita bisa menggunakan CSS ya. Lalu kita juga bisa menyisipkan JavaScript dan juga bisa menyisipkan metadata ya. Untuk judul halaman kita menggunakan tagnya itu title ya. Kemudian CSS di sini adalah CSS internal ya. Kita bisa menggunakan tag style. Kemudian untuk JavaScript kita bisa menggunakan tag script ya. Kemudian untuk metadata kita bisa menggunakan tag meta ya. Kalau kita lihat di sini untuk tag metadata ya, ini ada berbagai macam. Yang pertama meta charset ya. Itu menandakan bahwa charset yang kita gunakan adalah UTF-8. Kemudian ada meta name description. Nah, description di sini adalah deskripsi dari halaman website atau halaman HTML yang kita buat. Itu kontennya ada kuliah pemrograman web ya, berarti ketika seseorang mencari situs kita di mesin mencari atau di search engine ya, dengan keterangan kuliah pemrograman web, maka secara otomatis mesin pencari atau search engine akan mencari deskripsi dan kata kunci tersebut. Berarti akan menampilkan kata kunci deskripsi yang bertuliskan kuliah pemrograman web ya. Kemudian ada juga keyword ya. Nah, keyword di sini juga sama, fungsinya dia untuk mengindeks halaman website kita ke dalam mesin pencari ya. Kalau di sini kita keywordnya masukkan konten HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang mencari kata kunci HTML, CSS, dan JavaScript di mesin pencari, dia akan terindeks ke halaman website yang kita miliki. Yang terakhir ini ada meta name author ya. Untuk author di sini dia berfungsi untuk memberikan identitas kepada internet bahwa pemilik dari halaman web tersebut adalah, di sini contohnya adalah Amos 2 nih, berarti mesin pencari ataupun web browser lainnya akan mengetahui bahwa pemilik dari halaman web ini adalah nama tersebut ya, nama yang sudah dimasukkan ke dalam meta author. Kemudian di dalam bagian body atau tag body kita bisa memasukkan berbagai macam. Seperti di video yang sebelumnya setelah saya katakan bahwa dalam body kita bisa memasukkan berbagai macam konten untuk website kita seperti teks, audio, gambar, video, dan media-media lainnya. Yang pertama di dalam body kita bisa memasukkan teks ya. Di dalam teks ini kita bisa memasukkan berbagai macam heading ya. Untuk headingnya di sini ada level 1 sampai ke level 6 ya. H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan P. Kalau P itu dia dipakai untuk membuat suatu paragraf ya. Kemudian ada juga pendukung teks ya berupa BR, HR, M, dan strong. BR itu dia kepanjangannya break ya untuk membuat baris bawah atau enter. Kalau HR dia horizontal line ya, jadi membuat garis lurus secara horizontal ya. Kemudian kalau untuk strong dia membuat
teks tebal ya, sama seperti bold. Kemudian ada juga kita gambar ya, kita bisa memasukkan gambar menggunakan tagnya image ya, img. Kemudian kita juga bisa masukkan hyperlink ya, atau link dengan menggunakan tag HTML A ya. Lalu selanjutnya ada juga list ya. List di sini berupa bentuk bullet and numbering ya kalau di Microsoft Word. Jadi untuk bullet and numbering-nya teman-teman bisa masukkan kode UL ya. UL itu unordered list atau list yang tidak berurut ya. Berarti itu adalah bullets ya, yang hasilnya itu titik-titik atau simbol. Kemudian ada juga OL ya. OL itu kepanjangannya order list atau list berurut. Biasanya dia ditampilkan dalam bentuk angka ya, 1 sampai ke nilai n-nya berapa. Kemudian untuk LI itu adalah list. Jadi untuk nanti ketika kita membuat UL dan OL ya, di dalam itu ada list ya, ada LI untuk menampilkan list apa saja yang akan kita tampilkan. Ada juga DL, DT, dan DD ya. Selanjutnya di body juga kita akan bisa memasukkan tabel ya, tabel, lalu form, lalu JavaScript juga bisa kita masukkan ke dalam body ya. Ada objek dan ada grouping. Pertama untuk tabel kita bisa menggunakan tagnya itu table ya, lalu diikuti dengan t-head dan t-body. T-head itu adalah judul dari tabelnya atau heading tabelnya. Kemudian t-body itu adalah isi dari tabelnya ya. Kemudian ada form juga. Form itu seperti inputan ya, teman-teman bisa masukkan kolom input, lalu kolom drop down, dan juga tombol untuk form di sini. Kemudian untuk objek ya, biasanya objek ini digunakan untuk pemanggilan media lain ya, seperti audio, video, dan juga file-file berbentuk flash ya. Kalau teman-teman pengen masukkan bisa menggunakan tagnya itu objek. Kemudian ada juga grouping ya. Grouping di sini biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu layout ya. Di sini kita bisa pakai div ya. Div itu kepanjangannya adalah division ya. Ada juga span ya untuk grouping di sini. Nah, semua kode tadi yang dari teks ya sampai dengan ke grouping ini nanti akan kita pelajari di bagian-bagian video yang terpisah. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dalam pembuatan tag HTML dalam body ya. Kemudian ada juga komentar. Nah, komentarnya adalah untuk membuat suatu keterangan dalam kode HTML yang kita punya ya. Kita bisa menggunakan kurung siku, lalu tanda seru dan strip 2 kali untuk membuka komentarnya. Kemudian isi komentarnya apa dan ditutup dengan strip 2 kali, ditutup lagi dengan kurung siku ya. Nah, kemudian ada juga struktur tagnya ya teman-teman. Jadi kita dalam pembuatan atau pemanggilan tag HTML itu tidak sembarangan menulis, tapi ada strukturnya. Contoh di sini untuk strukturnya, dia diawali dengan kurung siku pembuka ya. Kemudian nama tagnya apa, kemudian atribut dan nilai dari atribut tagnya itu apa ya. Dilanjutkan dengan kurung tutup. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya masukkan kode body bg color light blue, yang artinya apa? Kita menggunakan nama tagnya adalah body ya, bukan nama tagnya body. Kemudian kita menggunakan atributnya itu bg color ya, dan memiliki nilai itu light blue. Jadi ketika dihasilkan dan dirender di kode ini ya, dia akan menghasilkan bodinya itu menjadi warna background biru terang ya. Jadi dia berfungsi untuk mengganti warna background pada body ya. Jadi dalam pembuatan dan pemanggilan tag ya, struktur yang kita gunakan adalah nama tag terlebih dahulu, kemudian diberikan spasi, kemudian masukkan atributnya apa, dan juga nilai dari atributnya berapa ya, diawali dengan sama dengan dan kutip. Ini adalah contoh tingkat lanjutnya, ada body bg color light blue. Di sini juga ada ID dan kelas ya. Nah, ID dan kelas ini dia masuk ke dalam atribut global ya. Jadi atribut global itu adalah atribut HTML yang bisa kita gunakan di semua tag HTML teman-teman. Jadi disebutnya atribut global. Bisa digunakan di seluruh tag HTML yang kita panggil dalam body. Untuk atribut globalnya ada apa aja? Sebenarnya untuk atribut global itu banyak sekali teman-teman ya. Di sini saya akan sebutkan beberapa macam saja.
Yang pertama itu ada access key ya. Access key ini biasanya dipakai untuk interaksi antara keyboard dan tampilannya. Misalnya kalau teman-teman pencet tab atau kata shortcut di keyboard ya, dia akan mengarah kemana di HTML-nya. Kemudian ada kelas dan ID, dia dipakai untuk pemanggilan nama variabel dalam kode CSS yang nanti akan kita pelajari di series CSS. Kemudian ada dir atau arah ya, dia berfungsi untuk merubah arah teks ya, direction text itu. Kemudian ada length ya atau language, itu untuk mengubah translate bahasanya ya. Misalnya kita punya dalam tag P itu, dalam tag paragraf itu isinya bahasa Inggris, tapi dengan menggunakan atribut language ya, bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada style ya, jadi dalam setiap tag HTML kita buat dalam body, kita bisa masukkan atribut style ya. Stylenya dipakai untuk pemanggilan kode CSS dengan tipe inline ya, atau dalam baris. Nanti akan kita pelajari di series CSS teman-teman ya. Kemudian ada juga tab index ya. Tab index ini biasanya dipakai untuk membuat urutan dalam form ya, agar bisa berpindah-pindah dengan cepat. Bisa digunakan dengan angka ya. Misalnya di tab index 1 dia adalah kolom pencarian, kemudian di tab index 2 dia adalah tombol. Berarti ketika teman-teman mengklik tombol tab, dia akan berpindah dari kolom pencarian ke tombol. Dan terakhir ini ada title ya, atau judul tag. Ini bisa digunakan untuk memasukkan nama judul dari tag-tag HTML yang teman-teman buat ya. Selengkapnya untuk atribut-atribut dan tag HTML ya, kan sangat banyak sekali, teman-teman bisa membacanya dan bisa mencobanya di alamat website wordisco.com ya, _teks. Di sana sangat banyak sekali teks HTML yang teman-teman bisa gunakan dalam mengekspor dan belajar pemrograman HTML ya. Jadi teman-teman, di video selanjutnya, di video kedepan nanti kita akan coba bahas semua tag-tag yang tadi kita bahas di sini ya. Kita akan coba praktekkan mulai dari teks, kemudian tabel, image ya, hyperlink, dan yang lain-lainnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan di video-video terbarunya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.